Assalamualaikum Sobat Kisah. Hari ini kita akan berkisah tentang seorang wanita bernama Nadira. Sebelum mendengarkan kisahnya, sempatkan menulis shalawat di komentar, like dan subscribe channel ini, agar kami terus semangat mencari kisah-kisah yang inspiratif. Selamat menyaksikan. Nadira, seorang perempuan cerdas lulusan terbaik universitas ternama, memutuskan menikah dengan Dion, pria mapan dari keluarga terpandang, demi cinta. Namun rumah tangganya berubah menjadi neraka begitu ia masuk ke rumah keluarga suaminya. Ibunda Dion, Nyonya Hartini, adalah wanita elegan yang ternyata kejam dan manipulatif. Ia memperlakukan Nadira seperti pembantu, mempermalukannya di depan keluarga, bahkan ikut campur hingga ranjang rumah tangga mereka. Dion, pria itu bukan suami, tapi tuan. Ia narsistik, merasa semua yang dimiliki adalah karena usahanya sendiri, dan tidak pernah mengakui peran Nadira yang diam-diam menopang bisnis mereka dari balik layar. Titik balik datang saat Nadira kehilangan anak yang dikandungnya akibat tekanan emosional dari mertua. Dalam keadaan rapuh dan nyaris bunuh diri, ia menemukan kekuatan di tempat yang tak terduga, masa lalunya yang selama ini ia kubur, latar keluarga sederhana tapi penuh cinta, pendidikan hukum yang ia tinggalkan, dan mimpi-mimpinya yang pernah dikorbankan. Kini, dengan identitas baru dan strategi yang dingin namun cerdas, Nadira kembali. Tapi bukan sebagai korban. Ia hadir sebagai lawan. Setiap langkahnya mengikis reputasi Dion, membongkar rahasia gelap keluarga mereka, dan memutar balik manipulasi Nyonya Hartini. Perlahan, singgasana keluarga yang pernah menginjak-injak harga dirinya, mulai runtuh. Namun, di balik pembalasan itu, Nadira juga harus menghadapi bayangan dirinya sendiri. Bisakah ia kembali menjadi manusia setelah menanggalkan semua empatinya demi keadilan? Hujan mengguyur lebat sore itu. Di dalam rumah besar bergaya klasik Jawa Belanda, Nadira berdiri di balik pintu dapur, menggenggam handuk basah sambil menatap lantai marmer yang licin. Nyonya Hartini baru saja membuang air cucian ke sana, menyuruh Nadira mengepel ulang dengan kata-kata tajam. Lain kali jangan bikin makanan kayak ini, ya. Suamimu itu nggak suka sayur bening kampungan begitu. Kamu pikir kamu masih di desa? Nadira hanya mengangguk, menelan pil pahit seperti biasa. 5 tahun menikah, namun ia tak pernah merasa sebagai bagian dari keluarga ini. Di mata mertuanya, ia hanya perempuan rendahan, tidak cukup, biru darah. Padahal, jika mereka tahu siapa Nadira sebenarnya, lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, penulis skripsi terbaik tahun itu, mungkin mereka akan diam. Tapi Nadira pernah percaya, cinta lebih penting dari gengsi. Dion masuk dengan jas hujan basah, tak menyapa Nadira. Ia langsung meletakkan tas kerjanya di meja ruang tamu, menyalakan TV, dan berseru lantang. Mana kopi? Capek banget hari ini. Bukan. Apa kabar? Bukan pelukan atau tanya tentang kandungannya yang baru 3 bulan. Tak ada perhatian. Hanya perintah. Nadira berjalan perlahan membawa cangkir. Tapi tangannya gemetar. Mungkin karena dingin. Mungkin karena hatinya yang sudah kedinginan sejak lama. Saat ia menghidangkan kopi, Dion melirik dengan sinis. Kamu naik berat badannya? Coba jaga penampilan. Kamu makin gak menarik. Cangkir itu nyaris jatuh dari tangannya. Malam itu, Nadira menangis dalam diam di kamar kecil di lantai 2. Dion tidur di kamar utama, dengan alasan kelelahan. Sementara Nadira menggenggam USG kecil yang baru ia ambil pagi tadi dari dokter kandungan. Janin sehat? Kata dokter itu. Tapi bagaimana dengan ibunya? 2 minggu kemudian, tragedi itu datang seperti petir di siang bolong. Nadira terbangun dengan darah membasahi sprei. Janinnya tak tertolong. Dan saat ia pulang dari rumah sakit, bukan pelukan yang menyambut, melainkan suara sinis Nyonya Hartini. Mungkin ini hukuman dari Tuhan karena kamu belum bisa jadi istri yang benar. Nadira tidak menangis lagi malam itu. Ia hanya duduk, diam. Tapi dalam diamnya, sesuatu berubah. Mata Nadira tidak lagi berkaca-kaca.
Ia kosong. Dan itu jauh lebih menakutkan. 3 bulan telah berlalu sejak Nadira kehilangan anaknya. Tak ada satupun yang berubah di rumah megah itu, kecuali dirinya. Nyonya Hartini masih sibuk dengan arisan dan kontrolnya terhadap rumah. Sementara Dion semakin larut dalam pekerjaannya, kadang pulang lewat tengah malam dengan aroma parfum wanita lain di tubuhnya. Namun Nadira tidak lagi mencatat waktu. Ia hanya menunggu momen. Sore itu, Nadira duduk di taman kecil belakang rumah sambil menulis. Bukan catatan belanja atau daftar pekerjaan rumah, melainkan sesuatu yang lebih dalam dan sistematis, sketsa rencana. Ia telah membuka kembali berkas-berkas lamanya. Ijazah sarjana, sertifikat pelatihan hukum, skripsi setebal 120 halaman yang dulu membuat dosennya berkata, "Kamu punya otak strategis, Nadira. Dunia hukum akan mencintaimu. Dunia itu kini akan menyelamatkannya." Suatu malam, Nadira mengaku hendak berziarah ke makam anaknya di Yogyakarta. Dion bahkan tak bertanya kapan pulangnya. Nyonya Hartini hanya menatapnya dengan dingin. "Jangan lama-lama, nanti rumah ini berantakan gak ada yang ngurus." "Tenang, Bu. Saya pulang nanti, tapi bukan sebagai Nadira yang sama," katanya pelan, sambil tersenyum. Senyum itu tak dipahami sang mertua. Nadira naik kereta malam menuju Yogyakarta, tanpa niat benar-benar ke makam. Ia bertemu dengan temannya dulu, Luh Maya, seorang pengacara muda yang dulu satu asrama dengannya. Di sebuah kedai kopi sepi di dekat kampus, Nadira menumpahkan semuanya. Luh Maya mendengarkan dengan mata memerah. "Kamu mau gugat cerai dia?" "Tidak sekarang. Aku akan bangkit dulu. Kumpulkan senjataku. Buat dia menyesal kehilangan aku. Dan mertuamu. Akan kubuat dia merasa ditelanjangi, tapi secara hukum. Secara sosial, dia harus tahu rasa dihina di depan umum." Nadira memulai segalanya dengan langkah kecil. Ia mendaftarkan diri ke lembaga bantuan hukum, menjadi relawan untuk kasus kekerasan rumah tangga. Ia kembali menyentuh dunia yang dulu hampir ia masuki. Ia belajar lagi, membaca dokumen kasus malam hari, menulis opini hukum di blog kecil yang kemudian viral di kalangan pegiat sosial. Tapi ia tak pernah menyebut nama aslinya. Di dunia barunya, ia dikenal sebagai Rara Mahesa, seorang penyintas KDRT yang berubah menjadi penolong sesama wanita. Sementara itu di rumah Dion, kejanggalan mulai terasa. Proyek Dion yang sedang ditangani bocor ke media. Sebuah kesalahan administratif kecil ternyata membuka lubang besar dalam laporan keuangannya. Dion dipanggil audit. Ia mengamuk, menyalahkan karyawan. Seseorang mengunggah rekaman video pendek ke TikTok. Cuplikan Dion berteriak di kantor, menyebut timnya bodoh dan tidak layak digaji. Video itu viral. Reputasinya runtuh. Dion tak tahu, salah satu editor konten yang menangani unggahan itu adalah relawan magang di lebih tempat Nadira kini bekerja. Tak satu pun dari mereka tahu siapa Rara Mahesa sebenarnya. Begitulah Nadira memulai, bukan dengan kekerasan, tapi lewat kredibilitas dan strategi. Pada malam kelima di Yogyakarta, Nadira berdiri di depan cermin penginapan kecilnya. Ia mengenakan blazer hitam dan lipstik warna tanah. Tak glamor, tapi kuat. Ia menyentuh perutnya yang kini rata, lalu menatap dirinya sendiri. "Aku kehilangan banyak hal karena mereka. Tapi sekarang, aku akan merebut semuanya kembali." 3 bulan setelah kepergian Nadira, rumah mewah keluarga Dion tak lagi seangkuh dahulu. Pagi itu, Nyonya Hartini duduk di ruang tamu beraroma mawar, sibuk menyortir undangan pesta ulang tahun cucu salah satu sahabatnya. Ia masih percaya diri memegang status sosial tinggi di kalangan ibu-ibu pejabat kota. Namun, kabar tak menyenangkan datang mengejutkan. "Bu, ini, ada seseorang dari media hukum Cakrawala. Katanya ingin wawancara terkait yayasan sosial yang ibu dirikan 5 tahun lalu," kata pembantu rumah tangga sambil gemetar. "Nyonya." Hartini tersenyum kaku. Yayasan itu dulu ia dirikan hanya sebagai kedok amal,
untuk mencuci nama baik setelah suaminya terbukti melakukan penggelapan dana koperasi. Selama ini semua berjalan lancar. Sampai hari itu, wartawan yang datang adalah perempuan muda cerdas dengan senyum dingin. Pertanyaannya rapi, tajam, dan mengarah pada satu hal. Kemana perginya dana-dana hibah dari pemerintah yang seharusnya disalurkan pada janda-janda korban kekerasan? Kami menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan, Bu Hartini. Tidak ada dokumentasi penyaluran sejak tahun ketiga yayasan berdiri. Apakah Ibu bisa menjelaskan ini? Nyonya Hartini kehilangan warna di wajahnya. Ia menghindar, berdalih soal kesalahan administrasi, tapi si wartawan hanya tersenyum, lalu mengeluarkan satu nama, Rara Mahesa, tokoh muda yang sedang naik daun. Ia menulis investigasi tentang penipuan lembaga amal fiktif. Tulisannya sedang viral. Kami ingin mendapat klarifikasi langsung dari pihak yang disebut secara tidak langsung dalam tulisannya. Malam itu, wajah Nyonya Hartini memucat saat membuka media sosial. Nama Rara Mahesa bertengger di daftar teratas trending Twitter. Artikel investigatif bertajuk, Amal atau Alibi? Menyindir dengan halus namun telak model yayasan milik Nyonya Hartini. Tak ada tuduhan langsung, tapi semua pembaca paham arah tudingan itu. Yayasan itu kini diperiksa Dinas Sosial. Sementara itu, di Yogyakarta, Nadira menatap layar laptopnya. Ia sedang menulis artikel lanjutannya. Bukan sekadar sindiran, kali ini dengan data hukum dan bukti transaksi yang ia dapat dari narasumber terpercaya. Mantan akuntan yayasan tersebut yang dulu dipecat tanpa alasan. Ia tahu waktunya belum tepat untuk menjatuhkan seluruh bangunan keluarga itu. Tapi retak harus dimulai dari sang pondasi, Hartini, sang ratu istana penuh manipulasi. Keesokan harinya, Dion menelpon ibunya dengan suara naik. Bu, ini semua ulah siapa? Investor gue mulai ragu. Mama sebarin data yayasan kemana-mana, sih. Mama nggak nyebarin apa-apa. Ini pasti ada yang mau jatuhin kita. Mungkin, si Nadira. Dion terdiam. Nadira? Perempuan itu? Dia pikir Nadira sudah hancur. Tapi hatinya mencelos saat mengingat bahwa Nadira bukan perempuan biasa. Ia terlalu tenang untuk sekadar jadi istri korban. Kamu cari dia. Pastikan dia nggak ngomong macam-macam ke publik. Gimana caranya? Dia udah nggak bisa dihubungi. Bahkan nomornya udah nggak aktif. Keduanya tak sadar bahwa di tempat lain, Nadira sedang menyusun nama-nama baru. Orang-orang yang akan ia datangi, lembaga yang akan ia buka, dan file besar berisi semua kebusukan keluarga suaminya, tersimpan rapi di hard drive yang kini diamankan dalam kotak besi. Bukan dendam murahan. Ini keadilan. Dan keadilan butuh waktu. Di akhir minggu itu, surat dari kantor pajak datang ke rumah Hartini. Audit dadakan. Mata sang mantan ratu mulai gemetar. Dan Nadira? Ia tersenyum tipis dari balik layar komputer. Ini baru pembuka, Bu. Saya belum menunjukkan taring saya. Dion menatap layar laptopnya dengan rahang mengeras. 4 dari 7 investor utama startupnya membatalkan pertemuan. Salah satu dari mereka bahkan menyebut artikel Rara Mahesa sebagai alasan ketidakpercayaan. Dion menggertakkan gigi. Ia tak peduli siapa Rara Mahesa itu, tapi ia yakin satu hal. Itu pasti Nadira. Ia menghubungi sahabat lamanya yang bekerja di agensi media dan menyusun rencana kotor. Membuat narasi publik bahwa Nadira adalah istri sakit jiwa yang selama ini memeras dan mencemarkan nama baiknya. Dion merekayasa beberapa foto lama Nadira saat menangis usai kehilangan bayinya. Diedit menjadi seolah-olah Nadira mengalami gangguan kejiwaan berat. Tak cukup itu, ia menyiapkan testimoni anonim dari pembantu rumah tangga yang ia bayar, mengaku disiksa secara verbal oleh Nadira, dan bahwa Nadira pernah mengancam Nyonya Hartini dengan pisau dapur. Media gosip kelas bawah pun memuat berita dengan judul bombastis. Istri mantan CEO X-Corp diduga alami gangguan mental. Viral tulisan balas dendamnya di blog gelap. Tak butuh waktu lama, akun-akun media sosial mulai menuding Rara Mahesa sebagai Nadira.
Dion puas. Ia merasa menang. Ia pikir, publik akan berpaling dari Nadira. Tapi ia lupa satu hal. Nadira kini bukan lagi perempuan yang hidup di bawah kendalinya. Ia punya jaringan. Ia punya bukti. Dan ia punya rencana tandingan. Seminggu setelah berita hoaks itu menyebar, Nadira mengundang media lokal terkemuka ke acara diskusi perempuan dan hukum yang diselenggarakan lebih tempatnya bekerja. Ia tampil anggun, tenang, dan dengan suara penuh wibawa. Beberapa wartawan sudah mendengar kabar soal dugaan gangguan mental itu. Sebelum ditanya, Nadira sendiri yang bicara terlebih dahulu. Hari ini saya ingin membuka identitas saya. Nama saya, Nadira Astari. Saya adalah penyintas kekerasan dalam rumah tangga, dan mantan menantu dari seorang tokoh sosial yang kini sedang dalam pemeriksaan. Ruangan hening. Saya tidak akan menyebut nama. Tapi saya sudah menyimpan rekaman verbal abuse dari mantan suami dan mertuaku selama bertahun-tahun. Jika berita bohong terus disebarkan, maka semua rekaman itu akan saya rilis sebagai pembelaan diri. Sontak, media sosial berbalik arah. Tagar kami bersama Nadira dan jangan diam mulai bermunculan. Tak lama, video rekaman suara Dion yang memaki Nadira saat ia keguguran beredar. Suara Dion terdengar jelas. Udahlah, anak itu juga nggak penting. Jangan manja, kamu cuma bikin malu. Potongan suara itu mengubur reputasi Dion dalam semalam. Malamnya, Dion mengamuk. Ia memecahkan gelas, melempar laptop ke dinding. Nyonya, Hartini tak sanggup menenangkannya. Kita harus lawan dia, Ma. Dia itu licik. Kamu pikir Mama nggak tahu? Mama sudah kirim orang ke lebih tempat dia kerja, tapi ternyata dia dilindungi banyak tokoh. Jadi, kita biarin dia hancurin kita. Tidak. Tapi kamu juga harus belajar satu hal. Dion, Nadira bukan lagi perempuan yang kamu hina dulu. Dia berubah karena kamu. Dan memang benar. Beberapa hari setelah itu, Dion menerima surat dari pengadilan. Gugatan cerai resmi dari Nadira, disertai tuntutan kompensasi atas kekerasan verbal dan emosional yang didokumentasikan selama 2 tahun terakhir. Ia membaca gugatan itu dengan tangan bergetar. Di sana tertulis dengan rapi, paragraf demi paragraf, betapa dirinya hanyalah suami sombong yang tak layak menerima cinta dari perempuan sekuat Nadira. Nadira berdiri di balkon rumah kontrakan kecilnya di Yogyakarta. Ia menatap langit malam, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri. Satu sudah tumbang. Sekarang tinggal dia, wanita yang dulu berkata aku tak akan pernah bisa hidup tanpa anak atau suami. Bu Hartini, tunggu giliranmu. Pagi itu, Nyonya Hartini duduk di ruang tamu yang kini sepi. Dinding-dinding rumahnya masih berdiri kokoh, tapi auranya berubah. Tak ada lagi tawa congkak dari para arisan sosialita, tak ada jamuan teh, tak ada sanjungan yang biasa ia terima. Semua diam. Beku. Skandal yayasan belum reda. Surat panggilan dari kejaksaan sudah masuk. Semua dokumentasi keuangan kini dalam penyitaan. Tapi lebih dari itu, yang membuatnya sesak napas adalah satu nama yang terus disebut-sebut media. Nadira Astari. Perempuan yang dulu ia hina sebagai tidak cukup pantas menjadi menantu, kini muncul dalam berbagai forum hukum dan pemberdayaan perempuan sebagai aktivis yang dihormati. Nyonya Hartini merasa harga dirinya dicabik-cabik. Tapi ia tak tahu, Nadira belum selesai. Hari itu, Nadira datang ke Jakarta. Kali ini bukan untuk membalas dengan emosi, melainkan strategi. Ia sudah bekerja sama dengan 2 mantan karyawan Yayasan Hartini yang dulu dipecat tanpa pesangon. Mereka bersedia bersaksi. Lebih mengejutkan, salah satu dari mereka adalah Sulastri, mantan sekretaris pribadi Hartini selama 8 tahun. Bu Nadira, saya tahu betul kemana aliran dana fiktif itu lari. Bahkan saya punya bukti transfernya. Semua dikirim ke rekening anak angkat Bu Hartini, yang bahkan tak pernah benar-benar aktif di yayasan. Nadira menyusun laporan lengkap. Ia tidak terburu-buru mengirimkannya. Ia tahu, peluru terakhir harus tepat sasaran.
Dalam sebuah seminar publik di UI, Nadira diundang sebagai pembicara utama bertema, Perempuan Melawan Kekuasaan Patriarki dan Manipulasi Sosial. Di akhir sesi, moderator menanyakan satu hal. Apa pengalaman paling berat yang pernah Anda alami sebagai perempuan di dalam keluarga patriarkal? Nadira tersenyum tenang. Menjadi istri dari laki-laki yang menjadikan saya sebagai bayangan, dan menantu dari perempuan yang memperlakukan saya lebih rendah dari pembantu. Tapi saya tidak membalas dengan cara mereka. Saya memilih menulis, mendidik, dan menggunakan hukum. Para peserta seminar berdiri. Tepuk tangan bergemuruh. Kamera-kamera menyorot wajahnya. Lensa-lensa yang dulu ia takuti, kini jadi alatnya. Ia telah merebut narasi. Bukan lagi korban, tapi pejuang. 2 hari setelah seminar itu, Kejaksaan resmi menetapkan Nyonya Hartini sebagai tersangka penggelapan dana yayasan sosial. Nilai kerugian negara, 2,3 miliar rupiah. Berita ini menghantam seperti badai. Semua teman sosialita menghilang. Undangan acara dibatalkan. Rekan politiknya memblokir kontak. Dan rumah mewah itu, kini dijaga aparat pajak untuk proses penyitaan. Dion mencoba datang ke rumah, tapi hanya menemukan ibunya menangis histeris. Memohon agar ia mencarikan pengacara terbaik. Namun tak ada yang bisa ia lakukan. Ini semua ulah perempuan murahan itu, teriak Hartini. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan ulah murahan. Ini pembalasan yang dilakukan dengan kepala dingin, yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan yang selama ini mereka remehkan. Sementara itu, di Yogyakarta, Nadira duduk di warung kecil langganannya, bersama seorang anak perempuan kecil bernama Dita, anak yatim dari salah satu korban yayasan fiktif Hartini. Ia mengajarinya membaca. Kak Nadira, tanya Dita polos, kenapa kakak dulu pernah sedih banget? Nadira tersenyum. Karena dulu kakak lupa, kalau orang jahat memang bisa membuat kita jatuh. Tapi mereka tidak bisa menghalangi kita untuk bangkit. Terus sekarang, kakak udah senang. Nadira terdiam sesaat, menatap langit sore yang mulai memerah. Matanya bening, bukan karena tangis, tapi karena lega. Belum sepenuhnya. Tapi rasanya, aku hampir sampai. Langit pagi Yogyakarta memudar keperakan. Udara terasa dingin dan tenang, seolah menandakan bahwa sesuatu telah berakhir. Di sebuah kamar sederhana, Nadira duduk di depan cermin. Wajahnya bersih, polos tanpa riasan. Rambut hitamnya digelung rapi. Ia memandangi pantulan dirinya lama, seakan bertanya, sudahkah kamu memaafkan? Sudah 2 minggu sejak Nyonya Hartini resmi ditahan. Media masih terus memuat berita, tapi Nadira memilih diam. Dion sendiri dikabarkan bangkrut total. Perusahaannya tutup, aset-asetnya dijual, dan ia kini tinggal di apartemen sewaan kecil. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Nadira, minta maaf, menghibah, bahkan mengancam akan bunuh diri jika Nadira tak menemuinya. Tapi Nadira tak membalas satu pun. Dia tahu, itu bukan penyesalan. Itu hanya ego yang terluka. Siang itu, Nadira berkunjung ke pemakaman. Bukan makam anaknya, tapi makam ibunya, satu-satunya orang yang pernah memeluknya tanpa syarat. Ia duduk di tanah, menaruh setangkai melati. Bu, anak ibu sudah selesai membalas. Tapi kenapa hati ini tetap kosong? Ya. Angin berembus pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara dedaunan yang jatuh. Nadira menutup mata, membiarkan kesunyian berbicara. Ia telah membalas, dengan cara yang tak pernah mereka sangka. Tanpa kekerasan, tanpa teriakan, tapi tetap menusuk sampai ke dasar. Tapi kini semuanya selesai. Tak ada lagi yang harus dilawan. Dan justru itu yang paling menakutkan. Ketika musuh sudah tiada, lalu untuk siapa kita kuat? Malamnya, Nadira duduk di ruang tamu kontrakannya. Lampu temaram. Dita, si anak kecil yatim itu, tertidur di sofa. Nadira memandangi anak itu lama. Dulu, aku berjuang agar tidak dianggap lemah. Tapi kini, aku ingin berjuang agar bisa kembali lembut,
gumamnya lirih. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari akun tak dikenal. Kau pikir kau menang, Nadira? Kau hanya menghancurkan keluargamu sendiri. Semoga kau puas. Ia membacanya tanpa reaksi. Tak ada marah. Tak ada puas. Hanya hening. Dan dalam hening itu, Nadira membalas. Aku tidak puas. Tapi aku tenang. Dan itu cukup. Beberapa minggu kemudian, Nadira pindah ke tempat baru. Bukan karena takut, tapi karena ingin melepaskan masa lalu. Ia mulai mengajar di sebuah sekolah hukum alternatif untuk perempuan korban kekerasan. Menggunakan pengalamannya sebagai bahan belajar. Tak sedikit yang menangis mendengar kisahnya. Namun ketika ditanya apakah ia masih menyimpan dendam, tidak, katanya, karena dendam itu seperti pisau. Tajam memang, tapi jika terus digenggam, lama-lama melukai tangan kita sendiri. Dalam sebuah surat yang tak pernah dikirim, Nadira menulis untuk dirinya sendiri. Aku pernah menjadi istri dari laki-laki yang tidak tahu mencintai. Pernah menjadi menantu dari perempuan yang tidak tahu menghargai. Tapi kini aku adalah perempuan yang tahu batas, tahu kapan harus bertahan, dan tahu kapan harus meninggalkan. Aku tak pernah benar-benar menang, tapi aku tak lagi kalah. Dan kadang, itu sudah lebih dari cukup.